SMA Negeri 3 Pandeglang. Saya Firna Agustin sebagai peserta Duta Listrik PLN WIT JBB. Saya Mustika sebagai pembina Duta Listrik PLN WIT JBB. Kami akan membahas tentang bahaya bermain layang-layang di dekat kabel listrik atau sutet. By the way, Firna, pernah nggak main layang-layang? Pernah Bu, waktu kecil bersama Firna. Memangnya kenapa Bu? Di mana Firna bermain layang-layangnya? Di halaman depan rumah Firna. Apa layangannya nggak nyangkut tuh? Pohon atau kabel listrik yang menyambung ke rumah-rumah warga? Iya sih Bu, biasanya nyangkut ke pohon. Bahkan ada juga teman Firna yang layangannya sampai tersangkut ke kabel listrik. Wah, apa nggak bahaya tuh kalau nyangkut ke kabel listrik? Nggak takut tersengat listrik? Pada saat itu Bu, Firna belum mengerti tentang bahayanya bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Firna hanya tahu betapa asiknya bermain layang-layang. Kalau sekarang gimana? Apakah Firna sudah mengetahui bahayanya seperti apa? Kalau sekarang Ibu sudah tahu dong Bu. Terlebih lagi, Firna sudah mempelajari tentang transmisi energi listrik jarak jauh bertegangan tinggi pada saat belajar bersama Ibu. Wah, coba menurut analisa Firna, jelaskan mengapa saat bermain layang-layang kita tuh harus mencari tempat yang lapang. Dan apakah bahayanya jika dekat transmisi energi listrik jarak jauh itu seperti apa, Firna? Baik Ibu, Firna akan jelasin ya. Jadi, ketika kita bermain layang-layang di dekat kabel listrik bertegangan tinggi, dikhawatirkan benang layangan menyangkut dan mengakibatkan terjadinya konsleting listrik. Apa konsleting listrik itu, Firna? Konsleting itu hubungan singkat atau pertemuan kutub positif dan positif, dan itu bisa mengakibatkan kita tersengat listrik sampai meninggal dunia atau menimbulkan pijaran api hingga kebakaran. Wah, apakah ada dampak lain selain itu, Firna? Itu masih ada dong Bu. Apabila kita bermain layang-layang di dekat kabel transmisi energi listrik jarak jauh bertegangan tinggi atau sutet, tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun bisa menyebabkan aliran listrik tersebut terganggu, seperti mati listrik total yang mengakibatkan segala aktivitas pun terganggu. Dan kebakaran pun bisa terjadi dikarenakan konsleting aliran listrik yang terkena layang-layang. Bahaya luar biasa ya, Firna. Alangkah lebih baik bermainnya di lapangan, pantai, dan tempat yang jauh dari aliran arus listrik agar tidak melanggar juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Apakah Firna sudah tahu isinya mengenai tentang undang-undang tersebut? Alhamdulillah sudah Bu. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, Pasal 44, apabila kita tidak memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan pada pasal 51, akan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun atau denda sebesar 2,5 miliar. Dan jika sampai menyebabkan kematian, pada pasal 50 akan disanksi kurungan 10 tahun atau denda sebesar 500 juta. Alhamdulillah, Firna luar biasa pengetahuannya. Jadi, kita harus mensosialisasikan dong Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Pasal 44, 50, dan 51, terutama mengenai sanksinya, agar masyarakat sadar akan dampak bermain layang-layang di sekitar aliran listrik atau sutet. Betul Ibu, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan bahaya bermain layang-layang di dekat listrik melalui IG, YouTube, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita bijak bermain layang-layang karena PLN sudah banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa listrik, dunia tidak akan hidup. Terima kasih PLN. PLN berakhlak, handal, terbaik.